Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini kita bisa kembali dipertemukan di pembelajaran IPS untuk pertemuan yang ke-11. Tak lupa sholawat serta salam harus kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak sekalian, grade 9 yang Ustaz banggakan, kita lanjutkan materinya ya, dengan kita sama-sama untuk membahas masyarakat Indonesia pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Sebelum dilanjutkan, kita buka pertemuan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin ini, masyarakat Indonesia melaksanakan Undang-Undang Dasar UUDS ya, Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Jadi Undang-Undang Dasar yang dilaksanakan di negara kita adalah UUDS pada waktu itu ya, pada tahun 1950. Mengamanatkan negara kesatuan Republik Indonesia menganut sistem demokrasi liberal. Ya, pada tanggal 29 September tahun 55, ya, setelah kita menganut demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, tahun 55 diselenggarakan pemilu pertama, ya, pemilu pertama. Nah, pemilu itu dilakukan untuk memilih anggota DPR yang berjumlah 272 orang dan berjalan demokratis. Walaupun ada beberapa permasalahan, secara garis besar pemilu tersebut bisa terlaksana dengan baik. Selanjutnya anak sekalian, pada masa demokrasi liberal terjadi gangguan keamanan. Jadi ada pemberontakan dari Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang melakukan pemberontakan terhadap negara Republik Indonesia yang sah. Terjadi di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh, serta pemberontakan PRRI Permesta. Ya. Jadi ketika itu Indonesia belum stabil dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan, dan lain-lain. Ternyata ada sekelompok orang yang bukannya membantu, malah menambah permasalahan kondisi Indonesia pada waktu itu, ya, dengan cara memberontak, ingin melepaskan diri. Berikutnya pada masa itu juga terlaksana konferensi Asia Afrika yang terkenal dengan KAA, ya, Konferensi Asia Afrika, menjadi awal dari gerakan negara-negara non-blok, ya, gerakan non-blok yang tidak memihak salah satu blok pada waktu itu yang sedang melakukan perang dingin. Blok Barat yang dipimpin oleh Rusia dengan Uni Sovietnya berhadapan dengan blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat, ya. Dan Konferensi Asia Afrika itu diselenggarakan tahun 60. Di dalamnya Indonesia memiliki peranan yang sangat penting, ya. Kita alhamdulillah mempunyai peranan yang sangat penting ketika Konferensi Asia Afrika dilaksanakan, karena salah satunya adalah Konferensi Asia Afrika pada waktu itu dilaksanakan di Bandung, ya, di Bandung. Makanya sekarang di Bandung itu ada Jalan Asia Afrika, ya. Next, berikutnya. Konferensi Asia Afrika menghasilkan sejumlah kerjasama di bidang ekonomi, kebudayaan, hak-hak asasi manusia, masalah rakyat terjajah, itu yang terpenting, serta memajukan perdamaian dan kerjasama internasional. Jadi intinya, Konferensi Asia Afrika ini tujuannya jangan sampai kita menjadi negara jajahan, khususnya Asia Afrika, ya. Kita juga punya harga diri. Dan berikutnya, kita tidak terbawa arus kedua blok yang sedang melakukan perang dingin. Itu yang terutama. Dan juga kita menjadi penyeimbang antara dua kubu tersebut.
Anak sekalian, kita lanjutkan. Pada tanggal 13 Desember tahun 57, pemerintah Indonesia mengeluarkan deklarasi Juanda. Berdasarkan deklarasi Juanda, Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. Ya, negara kepulauan bercirikan Nusantara. Nusantara itu kependekan dari Nusa Antara atau antar pulau. Ya, kalau di sini tulisannya Archipelagic State, ya, negara kepulauan. Baik, selanjutnya. Nah, lihat setelah kita menganut menganut demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, ini yang terjadi. Sesudah pengakuan kedaulatan, kehidupan perekonomian tidak membaik, perkebunan dan instalasi industri rusak berat, sementara pertambahan penduduk sangat tinggi. Ya, ini yang terjadi pada waktu itu. Pada masa demokrasi liberal, situasi politik, ekonomi, dan keamanan kurang baik. Akibatnya, kesejahteraan penduduk Indonesia pada waktu itu belum terlalu membaik dibandingkan pada masa awal kemerdekaan. Jadi semakin ke sini bukan semakin membaik, malah menurut analisa itu, menurut evaluasi semakin bertambah tidak baik, ya, yang terjadi pada waktu itu. Sehingga Presiden Soekarno pada waktu itu mengeluarkan dekret, ya. Dekret ini dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan yang sudah harus segera diatasi. Dekret Presiden ini dikeluarkan pada tanggal 5 Juli tahun 59. Ya. Isi pokoknya adalah pembubaran konstituante DPR, ya, kalau sekarang itu berlakunya kembali UUD Negara Republik Indonesia tahun 45 dan tidak berlakunya UUD tahun 50 UUDS. Jadi intinya Indonesia kembali kepada UUD 45 yang sebelumnya dipakai. Jadi berkesimpulan bahwa UUDS ini tidak cocok untuk Indonesia. Yang cocok itu adalah UUD 45, ya. Makanya dikeluarkan dekret pada 5 Juli tahun 59. Anak sekalian, kita lanjutkan. Demokrasi terpimpin berlaku di Indonesia sejak dikeluarkannya dekret Presiden tahun 59. Dalam sistem ini, kebebasan tetap ada, namun dibatasi dengan alasan kepentingan rakyat dan keselamatan negara. Jadi sebelumnya demokrasi liberal tidak cocok, sekarang yang dipakai adalah demokrasi terpimpin, ya, dengan pembatasan-pembatasan yang terjadi pada waktu itu. Tujuannya adalah untuk kepentingan rakyat dan keselamatan negara, disesuaikan dengan kondisi pada waktu itu. Pada masa demokrasi terpimpin, struktur ekonomi Indonesia cenderung ke sistem etatisme atau statis yang menjadikan negara sebagai pusat kekuasaan. Jadi kekuasaan terpusat kepada negara. Rakyat belum begitu diberi keleluasaan. Memang kondisi waktu itu mengharuskan sistem demokrasinya seperti ini, karena kondisinya belum kondusif, ya. Jadi kembali ke UUD 45, tapi demokrasinya masih demokrasi terpimpin. Selanjutnya, pada masa demokrasi terpimpin terjadi dinamika politik yang berimbas pada kehidupan masyarakat. Jadi demokrasi terpimpin itu situasi politiknya perubahannya begitu cepat, ya, sehingga berimbas kepada kehidupan masyarakat pada waktu itu. Pertentangan antar berbagai kubu politik membuat masyarakat ikut terbelah. Persatuannya terganggu pada waktu itu karena terjadi dinamika politik yang cenderung tidak terkendali. Dan berikutnya anak sekalian, ya, pada waktu tidak terkendali kita masuk ke masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Sebelumnya demokrasi liberal, berikutnya demokrasi terpimpin. Ternyata Indonesia masih belum kondusif, dan datanglah periode berikutnya, yaitu periode Indonesia memasuki masa Orba.
atau Orde Baru identik dengan kepemimpinan Presiden Soeharto. Masa Orde Baru dalam sejarah Indonesia diperkirakan berlangsung sejak Soeharto dilantik sebagai pejabat Presiden RI pada 12 Maret tahun 67, sehingga Soeharto menyatakan berhenti pada tanggal 21 Mei tahun 98. Ya, kurang lebih berapa tahun itu ya? 32 tahunan ya kurang lebih ya. Presiden Soeharto ini memimpin, dan pada masa itu disebut masa Orba atau Orde Baru. Dalam pandangan pemerintahan Orba, banyaknya partai yang memiliki ideologi yang berbeda merupakan salah satu kendala stabilitas nasional pada masa Orde Lama. Maka pemerintahan Orba pada waktu itu mengambil kebijakan mengurangi jumlah partai ya di Indonesia. Dan pada waktu itu Partai Golkar, partai yang berkuasa ya pada masa Orba. Pada awal masa pemerintahannya, Soeharto dihadapkan oleh utang yang mencapai 2,3 miliar dolar Amerika Serikat. Ya, Soeharto mencanangkan berbagai kebijakan ekonomi dalam dan luar negeri untuk menanggulanginya. Ya, dikeluarkan peraturan kebijakan-kebijakan, intinya adalah untuk mengembalikan ya hutang yang sangat banyak dan menstabilkan keadaan ekonomi dalam negeri. Itu yang terpenting pada waktu itu. Itu yang harus segera dibenahi oleh Presiden Soeharto pada waktu itu. Pemerintahan Orde Baru menyusun rencana yang dikenal dengan nama Pembangunan Jangka Panjang tahap pertama, PJPT 1. Nah, pada PJPT 1 ini direncanakan berlangsung selama 25 tahun. Luar biasa ya, membuat rancangan seperti ini berlaku untuk 25 tahun ke depan. Seusai berakhirnya pembangunan jangka panjang, ya tahap pertama pada 31 Maret 1994, pemerintahan Orde Baru merencanakan pembangunan jangka panjang tahap kedua atau PJPT kedua. Berbagai program yang dijalankan pemerintahan pada awal Orde Baru berhasil mengurangi inflasi tinggi. Hiperinflasi dapat diatasi oleh pemerintahan Orba pada waktu itu. Ya, bisa keluar dari himpitan inflasi yang tinggi tersebut. Nah, berikutnya anak sekalian, pada tahun 1997 keluar dari hiperinflasi, ternyata kembali ya krisis keuangan melanda Asia. Ya, termasuk Indonesia. Hal ini menyebabkan situasi perekonomian Indonesia terus melemah. Baru selesai keluar mengatasi permasalahan yang baru lewat, ternyata kondisi krisis keuangan melanda Asia pada tahun 1997, termasuk juga Indonesia terkena imbasnya. Hal ini menyebabkan situasi perekonomian Indonesia terus melemah, ya kembali mengalami krisis, padahal sudah mulai akan stabil. Anak sekalian, pada masa Orde Baru, tingkat kemiskinan Indonesia berhasil diturunkan. Keberhasilan ini tidak lepas dari kemampuan Indonesia mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun. Ya, ini sehingga bisa teratasi. Pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang tinggi membuat pemerintah Indonesia menjalankan program pengurangan tingkat pertumbuhan penduduk ya untuk mengendalikan tingkat kelahiran. Ya, tingkat kelahiran atau probabilitas. Ya, tingkat kelahiran ya. Tingkat kelahiran, sehingga pada waktu itu untuk mengendalikan tingkat kelahiran dicanangkanlah program keluarga berencana. Satu keluarga hanya dibolehkan mempunyai 2 anak dengan asumsi
Kalau orang tuanya meninggal, maka anak yang dua tersebut menggantikan. Jadi secara hitung-hitungan jumlah penduduk Indonesia akan tetap. Orang tuanya ya ibu meninggal, ada anaknya dua. Ya asumsinya ke sana. Berikutnya anak sekalian, pada tahun 1984 dicetuskan program wajib belajar. Wajar 6 tahun bagi penduduk Indonesia berusia 7 sampai 12 tahun. Program ini mencapai kesuksesan karena diperkirakan angka partisipasi penduduk lebih dari 90%. Ya, jadi wajar itu wajib belajar 6 tahun. Jadi dicari itu programnya itu mencari anak-anak usia 6 tahun untuk disekolahkan. Ya, dicari untuk disekolahkan. Mungkin seperti itu ya untuk pertemuan kali ini. Nanti dilanjutkan pertemuan berikutnya adalah masyarakat Indonesia pada masa reformasi. Ya, dari Ustaz cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.